instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk penelitian dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sejalan dengan instrumen pengumpulan data, menurut Sumadi Suryabarata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non-kognitif. Sumadi mengemukakan juga bahwa atribut kognitif perangsangnya adalah pertanyaan, sedangkan untuk atribut non-kognitif perangsangnya adalah pernyataan. Jadi, instrumen menjadi alat bantu yang disusun untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan, dengan mempermudah peneliti menggabungkan aspek kognitif dengan item butir pertanyaan sebagai perangsangnya. Ibnu Hajar juga berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Instrumen sebagai alat ukur harus tetap memberikan data yang baik sehingga harus mengukur variabel secara objektif. Menurut Nana Surjana dan Ibrahim dalam Wina Sanjaya, untuk menghasilkan data yang akurat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusunkan instrumen dan penelitian, yaitu masalah penelitian harus jelas dan spesifik sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis-jenis instrumen yang diperlukan. Dari indikator variabel penelitian, peneliti membuat butir pertanyaan melalui respon yang diberikan responden terhadap butiran pertanyaan. Peneliti dapat mendeskripsi argumen-argumen pendukung terhadap solusi yang akan diberikan. Sumber data atau informasi harus diketahui dengan jelas. Nah, ini sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, dan sistematika item dalam instrumen penelitian. Instrumen penelitian akan diberikan kepada respon. Kondisi, keadaan, dan jumlah responden menjadi sumber data harus diketahui dengan jelas. Tujuannya untuk memperoleh responden yang akurat. Ketiga, instrumen harus memiliki tingkat objektivitas dan kesahihan yang baik. Untuk itu, sebelum instrumen diberikan kepada responden, tingkat kesahihan dan kevalidan instrumen harus ditentukan terlebih dahulu. Untuk menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan terlebih dahulu, instrumen disebarkan kepada anggota populasi yang bukan sampel penelitian. Jenis data harus jelas dan instrumen harus mudah digunakan sehingga peneliti dapat memperkirakan cara analisis data guna memecahkan masalah penelitian. Jenis data menentukan bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen penelitian. Jenis-jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen yang juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistisnya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, menguasai teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.
kedua, instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data. Selanjutnya, instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif dapat berupa yang pertama tes. Tes adalah suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat beberapa pernyataan, pertanyaan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden. Ditinjau dari bentuk jawaban responden, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban responden dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada 2 bentuk, yaitu bentuk uraian dan bentuk objek. Setiap jenis atau bentuk tes tentu mempunyai tujuan dan fungsi masing-masing. Salah satu bentuk tes yang banyak digunakan dalam penelitian adalah tes objektif karena jawabannya antara benar atau salah. Yang kedua, angket. Angket adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab oleh responden. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara kecuali implementasinya, di mana angket dilaksanakan secara tertulis. Keuntungan angket: yang pertama, responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti, dan waktu relatif lama, sehingga objektivitas dapat terjamin. Yang kedua, dapat digunakan untuk pengumpulan data dari responden yang jumlahnya cukup banyak. Angket terdiri beberapa bentuk. Yang pertama, angket berstruktur, yaitu angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Yang kedua, angket tak berstruktur, yaitu bentuk angket yang memberikan jawaban secara terbuka, di mana responden secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, atau observasi dilakukan secara non-partisipatif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan sebagai pengamat. Yang terakhir, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid itu mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya, bila tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila bisa mengungkap data dari variabel yang diteliti. Validitas instrumen terbagi dalam validitas internal, constructed validity, dan validitas isi, dan validitas eksternal. Jenis-jenis validitas. Yang pertama, validitas isi adalah setiap konsep yang harus dikembangkan indikator-indikatornya. Dengan adanya indikator dari setiap konsep, maka pengertian akan nampak dalam memudahkan dalam menetapkan cara pengukurannya. Untuk variabel tertentu dimungkinkan untuk menggunakan alat ukur yang beraneka ragam. Cara penetapan indikator suatu konsep dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas dasar teori pengetahuan ilmiah. Yang kedua, menggunakan pengalaman empiris, yakni apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yang kedua, validitas bangun adalah pengertian berkenaan dengan kesanggupan alat ukur untuk mengukur pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Dan semua itu terkandung dalam konsep kemampuan. Minat sebagai variabel penelitian dalam berbagai bidang kajian itu haruslah jelas apa yang ingin diukurnya. Ketiga, validitas ramalan. Ini mempunyai 2 makna, validitas jangka pendek dan validitas jangka panjang.
masa yang tidak lama dan waktu tersebut berkorelasi pada waktu yang sama. Sedangkan validitas jangka panjang mengandung makna skor akan berkorelasi juga di kemudian hari. Mengingat validitas ini lebih menekankan pada adanya korelasi, maka faktor yang berkenaan dengan persyaratan terjadi korelasi harus terpenuhi. Faktor tersebut antara lain hubungan dari konsep dan variabel dapat dijelaskan berdasarkan pengertian ilmiah, minimal masuk akal, sehat, dan tidak mengada-ngada. Faktor lain adalah skor yang dikorelasi memenuhi linearitas. Selanjutnya, pengertian reliabilitas. Menurut Sukaji, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes pengukuran secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien yang tinggi berarti reliabilitas yang tinggi. Jadi reliabilitas adalah hasil konsisten dari sebuah tes secara berulang-ulang sebagai sebuah bukti ketetapan hasil tes, walau tes tersebut diulang-ulang akan menghasilkan hasil yang sama. Itu reliabilitas juga menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Instrumen yang baik tidak mungkin bersifat tendensius, mengarah responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Reliable artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan, sehingga beberapa kali diulang pun hasilnya akan tetap sama atau konsisten. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal dan secara internal. Selanjutnya, jenis-jenis reliabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, reliabilitas konsistensi tanggapan adalah responden mempersoalkan apakah tanggapan responden terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Dalam hal ini, penguji melaksanakan pengetesan 2 kali guna melihat apakah hasil tes yang pertama dan yang kedua itu sama. Pengetesan itu biasanya berupa objeknya yang sama atau tes yang item-itemnya setara. Jika sudah diketahui bahwa hasil dari pengetesan itu konsisten, maka peneliti tidak akan menemukan konsistensi tanggapan terhadap dua hal yang sangat jelas berbeda. Dan ini bukanlah tujuan atau tugas pemeriksaan reliabilitas konsistensi gabungan item. Berdasarkan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes, hal ini bisa diungkapkan dengan pertanyaan, apakah terhadap objek ukur yang sama? Jika bagi objek ukur yang sama, hasil ukur antara satu item dengan item lainnya itu tidak konsisten, maka pengukurannya dengan itu tidak reliable dan tidak digunakan untuk mengungkap ciri atau keadaan yang sesungguhnya. Kalau pengukuran bagian objek ukur yang sama antara item satu dengan item lainnya saling kontradiksi atau tidak konsisten, maka kita tidak boleh menyalahkan objek ukur yang dipersalahkan dengan mengatakan tes tersebut tidak reliable terhadap objek ukur yang diukur, atau bisa dibilang bahwa reliabilitasnya rendah. Sekian dulu atas presentasi saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah.